Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, azanillah wa iyyakum. Di tahun 2015, sebuah pemandangan yang sangat tragis terjadi pada sebuah perlombaan maraton yang digelar sejauh 40 km di kota Texas, Amerika Serikat. Seorang pelari maraton asal Kenya yang sejak awal start terlihat sangat bersemangat dan bertenaga. Dia berlari memimpin dengan berada di barisan yang paling depan dari para pelari maraton kelas dunia lainnya tanpa memperlihatkan rasa letih sedikit pun. Namun tatkala garis finish sudah ada nampak di depan matanya, setelah berlari hampir 2,5 jam lebih dengan meninggalkan pelari-pelari lainnya, tiba-tiba pelari ini terserang kelelahan yang sangat akut dan akhirnya ambruk pada jarak yang tidak lagi jauh dari garis finish. Namun pelari ini pun tidak menyerah begitu saja. Dengan pandangan yang tertuju ke garis finish, dia pun merangkak menggunakan kedua lututnya dan tangannya hingga akhirnya dia pun sampai ke garis finish dan menjadi juara ketiga dari sekian ratus peserta pelari kelas dunia lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, sadar tidak sadar, inilah gambaran kehidupan kita di dunia. Bahkan terjadi pada seluruh lini dan aspek kehidupan kita. Ketika kita memulai sesuatu dalam kehidupan kita, semuanya dimulai dengan semangat yang membara, perhatian yang fokus untuk memberikan 100% dari usaha kita. Namun seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan semangat kita itu mulai mengendur. Seiring dengan datangnya ujian kehidupan, fokus kita mulai memudar. Usaha kita sudah tidak mencapai 100% lagi. Bahkan ada yang hilang sama sekali. Hanya saja, ada di antara mereka ketika mengetahui bahwa semangat dirinya mengendur, fokusnya memudar, dia bertahan dan berusaha bangkit dan kembali pada jalurnya
dan akhirnya bisa sampai ke garis finish. Maka pada dasarnya saudara-saudaraku sekalian, penilaian terhadap sesuatu tidaklah dilihat pada awalnya, tapi yang dinilai adalah bagaimana seseorang mengakhirinya. Oleh karena itu, kita setiap muslim wajib mencamkan baik-baik perkataan Nabi SAW ketika beliau bersabda, wa innal a'malu bil khawatimiha, dan sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya, tergantung pada penutupannya. Dan amalan yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah amalan secara umum, baik dia amalan yang baik ataupun amalan yang jelek. Dan yang dimaksud dengan bil khawatim di sini adalah amalan yang dilakukan di penghujung dari kehidupannya, di akhir hayatnya. Itulah yang dinilai. Maka setiap dari kita wajib memperhatikan bagaimana amalan kita nanti di penghujung kehidupan kita. Baikkah? Burukkah? Az-Zarqani dalam Syarh Al-Muwatta' menyatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu, dan atas amalan itulah dia akan dibalas. Siapa yang beramal jelek lalu beralih kepada amalan baik, maka dia dinilai sebagai orang yang bertobat. Sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman beralih kepada amalan kekufuran atau amalan yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, maka dia dianggap murtad. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala an, Nabi SAW pernah berkata, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silahkan lihat orang ini. Beliau menunjuk kepada salah satu seorang pejuang yang berjihad di jalan Allah, prajurit Nabi SAW. Maka seseorang pun mengikutinya, penasaran, kenapa dia dikatakan sebagai penduduk neraka? Maka dia terus diikuti. Sampai prajurit tadi terlihat setelah perang dia terluka dengan begitu banyak luka sehingga kesakitan dan ingin disegerakan kematiannya. Maka prajurit tadi serta-merta dia mengambil ujung pedangnya dan dia letakkan di dadanya, lalu dia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya, yaitu dadanya. Kemudian beliau SAW bersabda, innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun dia berakhir menjadi penghuni neraka. Wa ya'malu fima yaran nas amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun dia berakhir dengan menjadi penghuni surga. Maka Nabi SAW menutup hadisnya dengan berkata, wa innamal a'malu bil khawatimiha. Dan sesungguhnya amalan itu tergantung penutupannya. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita, saudara-saudaraku sekalian, agar kita tidak berbangga diri dengan amalan-amalan kita. Jangan bangga terhadap tilawah Al-Quran kita, terhadap sholat kita yang menurut kita sudah banyak. Jangan bangga dengan puasa Senin Kamis kita yang tidak pernah luput. Bahkan dia dengan bangganya memberitahu orang bahwa dia berpuasa tiap Senin Kamis, atau puasa Daud, atau dia rajin bersedekah, atau dia rajin sholat malam. Ini semua adalah bentuk kebanggaan yang tidak patut kita lakukan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita tidak akan tahu bagaimana akhir dari kesudahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir." Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengenal. Seperti yang dijelaskan oleh sabda Nabi SAW tadi, dia berperang di jalan Allah, dia berjihad dengan jiwa dan hartanya. Jihad adalah amalan yang paling mulia. Namun karena terluka parah, sakitnya sudah tidak tertahankan, keinginan untuk menyudahi penderitaannya sangat tinggi, maka dia putuskan untuk mengakhiri nyawanya, menutup kehidupannya dengan amalan yang buruk.
maka dari itu Nabi SAW dia termasuk penduduk neraka. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Nabi SAW pernah bersabda, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Al-Munawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya At-Taisir Bisyarah Al-Jami' As-Saghir tentang hadis ini, maksudnya adalah seseorang akan meninggal atau dimatikan di atas kehidupan yang dia biasa jalani. Dan dia pun akan dibangkitkan di atas hal tersebut. Apabila kehidupan yang biasa dia jalani berada di atas ketaatan, maka dia pun akan dimatikan dalam keadaan berada di atas ketaatan. Sebaliknya, apabila kebiasaan dalam kehidupannya adalah selalu berada dalam kemaksiatan, maka dia pun akan dimatikan berada dalam atau sementara dalam melakukan kemaksiatan. Wal na'udzubillah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, selalulah berusaha untuk berada dalam ketaatan. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan mendatangi kita. Kalau Anda sedang berada dalam kemaksiatan dan itu menjadi kebiasaan Anda, maka segeralah hentikan. Ditakutkan Anda akan dimatikan dalam keadaan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempunyai kebiasaan yang baik dari amalan-amalan saleh, maka pupuklah dari sekarang menjadi sebuah kebiasaan di dalam diri kita. Kalau kita mendapati diri kita lemah dan mulai tergoda untuk kembali bermaksiat, keimanan kita mulai terpuruk, maka segeralah bangkit, kembalilah kepada Allah dan berusahalah bertahan hingga kematian menjemput kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, dengarkan baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu qabla mautih. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan membuat hamba tersebut beramal. Saya ulang. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan membuat hamba tersebut beramal. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluh?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah membuatnya dia beramal? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuwaffiquhu li'amalin salih, thumma yaqbiduhu alaih." Yaitu dia diberi taufik untuk beramal saleh, lalu dia akan meninggal dalam keadaan demikian. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, kita tidak mengetahui kapan kita akan mati. Namun berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, maka apabila seseorang menghendaki dirinya mati di atas kebaikan, mendapatkan penutup yang baik, husnul khatimah, maka hendaknya dia mengusahakan untuk dirinya sekuat tenaga untuk beramal saleh. Maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan saleh di akhir hayatnya. Ingatlah sabda Nabi SAW, "Wa ma yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha untuk bersabar, siapa yang berusaha untuk membuat dirinya bersabar, maka Allah akan membuatnya bersabar. Maka ketika siapa yang berusaha kuat bagi dirinya untuk beramal saleh, maka Allah akan membuatnya bisa mengamalkan amalan soleh tersebut hingga kematian menjemputnya. Oleh karena itu, tatkala kita dihantam dengan pahitnya ujian kehidupan, bukan malah keimanan kita yang ikut terperosot ke lembah jurang, tetapi kita berusaha untuk tetap bangkit dan bertahan hingga garis finish. Bagaikan pelari maraton tadi, ketika keletihan menimpa, walaupun hanya juara ketiga, setidaknya dia berhasil menyelesaikan perjuangannya dengan usaha yang kuat. Hanya saja perlu kita sadari, perlu kita saudari, saudara-saudaraku sekalian, bahwa selama ini garis finish kita terabaikan. Kita tidak menyadari bahwa garis finish kita tidaklah jauh, tapi garis finish kita bisa tampak di hadapan kita setiap saat. Maka bersiaplah saudara-saudaraku sekalian.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.